Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai anemia pada remaja. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta. Saya saat ini sedang melanjutkan pendidikan saya di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, dimulai dari remaja. Apa sih remaja itu? Remaja merupakan transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai sejumlah perubahan biologis, kognitif, dan emosional yang memerlukan asupan zat gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi udah paham ya, remaja biasanya adalah yang proses peralihan dari anak-anak menuju dewasa, itu di tengah-tengah itu adalah namanya masa remaja. Lanjut ya, anemia. Anemia tuh apa sih? Jadi anemia itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin itu kurang dari 12 dan dikatakan anemia. Sedangkan kalau tidak anemia tuh HB kita adalah lebih dari atau sama dengan 12 mg darah. Anemia ini terutama kalau tubuh kita kekurangan zat besi, itu namanya anemia. Zat besi itu terdapat dari mana? Yaitu dari sel darah merah. Kalau anemia ini jelas ya pada gambar, di mana kondisi sel darah merah pada tubuh kita itu lebih sedikit dibandingkan sel darah putih, itu yang disebut anemia. Sedangkan normalnya seharusnya jumlah sel darah merah itu adalah lebih banyak daripada sel darah putih. Siapa saja yang dapat mengalami anemia? Yaitu anak-anak, remaja, dewasa perempuan, dewasa laki-laki, calon ibu, dan wanita hamil. Yang saya garis hitam ini adalah titik poin yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu pada remaja, di mana dia akan menuju masa dewasa perempuan. Tanda-tanda anemia atau kekurangan zat anemia karena zat gizi besi yaitu 5L, letih, lelah, lesu, lemah, dan lalai. Terus bisa juga kadang pucat pada wajah dan telapak tangan, pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Apalagi kalau pada saat belajar biasanya konsentrasi bisa menjadi hilang. Akibat anemia pada remaja apa? Yaitu terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, terjadi kelelahan, itu tadi ya, terutama pada saat proses belajar, terus meningkatkan kerentanan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang menurun. Kenapa bisa infeksi? Yaitu tadi seperti di gambar sebelumnya, di mana posisi sel darah putih yang lebih banyak daripada sel darah merah itu yang mengakibatkan infeksi. Karena sel darah putih itu merupakan sumber dari infeksi tadi. Nah, karena infeksi ini akhirnya mampu menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh. Berakhir lagi, akhirnya tubuh manusia atau tubuh remaja sangat rentan sekali terhadap keracunan. Akhirnya fungsi kognitif terganggu, konsentrasi belajar terganggu, mau gabung sama temen jadinya males-malesan, pokoknya jadi nggak enak deh. Dampak anemia gizi. Nih, anemia yang di titik tengah. Anemia menyebabkan kebugaran menurun, akhirnya males mau ngapa-ngapain. Nih, karena kebugaran menurun, akhirnya juga bisa prestasi menurun. Yang tadinya juara karena terserang anemia, akhirnya turun deh nilainya. Juga anemia juga menyebabkan kinerja menurun, di mana jelas sekali ya kalau kinerja menurun, ya udahlah intinya jadi malas-malesan. Nah, ini tadi ya, infeksinya meningkat, daya tahan tubuhnya menurun. Akibat lebih lanjut kalau anemia ini terus-terusan, yaitu akan memperparah anemia saat hamil. Remaja perempuan itu kan ya persiapan untuk kedepannya menjadi seorang ibu. Jadi nanti ini untuk sedikit ilmu kedepannya, kalau adik-adik ini nanti menjadi calon ibu dan sedang mengandung,
tapi kondisinya adik-adik tetap anemia, ini yang terjadi pada saat hamil, bisa mengalami keguguran. Terus perdarahan saat melahirkan. Ya udah mengandung nih selama 9 bulan, ternyata pas habis lahiran perdarahan banyak. Akhirnya kalau perdarahan banyak, adik-adik bisa shock bahkan meninggal. Ternyata melahirkannya baik, nggak ada perdarahan. Tapi ternyata bayinya lahir BBLR. Apa sih BBLR? BBLR itu berat bayinya di bawah 2.500 gram. Itu merupakan di bawah standar ya adik-adik. Kenapa sih Mbak kalau bayi itu BBLR? Kenapa? Karena kalau bayi dengan berat tubuh kurang dari 2.500, maka kedepannya akan mempengaruhi proses tumbuh kembangnya. Pada saat bayi akan lebih mudah untuk kedinginan. Tapi kalau bayinya kedinginan nanti bisa jadi kekurangan oksigen, akhirnya berhenti nafas dan akhirnya meninggal. Sayang kan, sudah mengandung 9 bulan, ternyata waktu proses melahirkan juga semua berjalan lancar, tapi hasilnya bayinya beratnya kecil. Selain resiko kematian, perawatannya juga susah. Jadi mengapa sih penting banget dari sekarang untuk mencegah anemia? Nih, dari profil kesehatan udah dijelaskan, penyebab kematian ibu melahirkan itu karena perdarahan adalah sekitar 32%. Dampak lanjutnya cenderung menjadi dewasa yang pendek atau melahirkan bayi yang kecil. Bayi dengan BBLR memiliki risiko tinggi menderita obesitas, penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes ini tadi ya yang saya sempat jelaskan tentang BBLR. Akhirnya bayi kita juga ke depannya mengalami gangguan kecerdasan, yaitu prestasi rendah, terus akhirnya pendidikan rendah dan status ekonominya akhirnya rendah. Jadi generasi ke depan kita bukannya jadi lebih baik ya kan, malah jadi lebih buruk. Oke, nih penyebab kematian di Indonesia ya, perdarahan nih warna merah ini 27%, paling banyak. Makanya kenapa sekarang itu juga pemerintah mengadakan program pemberian tablet tambah darah khususnya untuk ibu hamil, dan mulai lagi regenerasi dari remaja yang tadinya cuma SMA, sekarang mulai turun lagi nih ke usia-usia SMP. Intinya ini gini nih ya, ini untuk kedepannya ya, untuk bangsa kita juga sih menjadi lebih baik. Oke, ini bagaimana sih mencegah anemia atau zat gizi besi itu? Itu selalu mengkonsumsi makanan bervariasi, tidak minum teh, kopi, atau coklat bersamaan. Terus pada remaja putri ini ya, terutama minum tablet besinya pada saat menstruasi. Kenapa sih saat menstruasi gitu ya? Karena pada saat menstruasi itu kan banyak ya sel darah merah yang keluar. Nah, supaya untuk menyeimbangkan zat besi yang ada dalam tubuh, makanya sebaiknya adik-adik minum tablet besinya itu pada saat haid. Terus ternyata kita juga harus rajin cuci tangan gitu ya, menjaga hidup dengan pola hidup bersih dan sehat. Kenapa? Untuk mencegah kecacingan. Karena kalau dengan cacingan ini biasanya cacing itu kan menghisap sel darah merah. Nah, akhirnya anemia juga kita bisa. Jadi itu sangat penting sekali. Bahan makanan apa saja sih yang banyak mengandung zat besi? Ini ya udah bisa dilihat di sini. Ayam, hati, daging, telur. Ini sayur-sayuran nih yang mudah didapat nih kan ya, bayam, kentang gini. Nih ya, sayuran hijau terutama bisa didapat dari hewani dan nabati. Selain makanan tadi, vitamin C itu sangat membantu untuk penyerapan zat besi. Oleh karena itu, kita juga harus sering makan buah-buahan gitu. Kalau zaman dulu kita pasti selalu dengar dengan selalu makan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nih, udah tau lah pasti semua ya, buah-buah apa sih yang banyak mengandung vitamin C? Yaitu jambu, biji, pepaya, jeruk, mangga, dan nanas. Tambah darah, ini cukup tahu aja buat kedepannya
tabel caranya ya. Nanti kita nih posisi adik-adik sekarang adalah di remaja putri, ya kan. Remaja putri biasanya dikasih setiap minggu, dievaluasinya setiap 4 bulan. Terus itu dosisnya ini kita minum sekali sehari ya. Sekarang kan sudah ya dikasih di sekolah-sekolah ya. Ya, nah tujuannya di sini adalah selain cuman karena sekolah nih memberi, paling nggak adik-adik di sini udah lebih paham apa sih fungsi tablet tambah darah itu. Bukan sekadar yang oh ya harus minum, enggak, tapi gimana sih adik, oh ternyata penting banget ya tablet tambah darah bagi diri kita itu. Yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah itu dengan air putih, jangan minum teh. Kenapa sih nggak boleh minum teh gitu ya? Karena di dalam teh ini ada namanya zat namanya tuh tein. Tein itu juga selain menyebabkan kecanduan kita untuk selalu minum teh, tapi dia juga bisa menyerap zat besi itu. Jadi akhirnya zat besinya diikat sama teh, yang harusnya zat besi itu lari ke dalam tubuh, akhirnya nggak ke tubuh. Yang ada diikat dalam teh, akhirnya larut dalam kotoran kita. Ya nggak masuk tubuh kan, jadinya tubuh kita tetap aja kekurangan walaupun kita udah minum tablet tambah darah, tapi karena kita tata cara minumnya kurang tepat, akhirnya nggak masuk deh ke tubuh kita. Nah, ini nih yang pasti seringnya efek samping dari minum tablet tambah darah itu mual. Mual itu sebenarnya nggak apa-apa, biasa aja. Makanya disarankan kalau sebaiknya itu minumnya itu setelah makan atau sebelum tidur gitu. Jadi jangan kapok lah kalau mual, itu namanya itu adaptasi tubuh terhadap zat asing seperti obat yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya nggak mau mual lagi setelah makan tablet tambah darah, biasanya harusnya disertai buah ya, karena buah tadi selain dia mengandung vitamin C juga bagus untuk mengikat zat besi yang ada di dalam tablet tersebut, tapi juga bisa menghilangkan mual. Jangan lupa simpan tablet tambah darah di tempat yang sejuk, tidak kena panas ya. Kenapa sih? Kalau kena panas soalnya nanti dapat merusak kadar zat besi pada obat tersebut. Terus jadi jangan khawatir juga kalau saya nih minggu ini udah minum 2 kali tablet nih gitu, ntar kenapa-kenapa. Oh enggak, itu tidak pengaruh. Tablet tambah darah itu kalaupun dikasih lebih dari dosisnya nggak masalah, itu bagus aja untuk tubuh, jangan khawatir. Metabolisme zat besi itu ya, dia adalah faktor yang mempengaruhi keseimbangan zat besi di dalam tubuh. Terus cadangan besi dan status hemoglobin menentukan penyerapan zat besi itu sendiri dalam tubuh. Zat besi itu memang ada di dalam makanan, ada juga di dalam susu. Namun yang paling bagus itu adalah di dalam protein hewani, yaitu daging, telur gitu ya. Kalau di susu atau sayur itu biasanya kadar zat besinya rendah. Paling banyak itu di daging atau telur. Ya udah, yang lebih gampang kita temuin itu adalah telur ya. Mungkin hari-hari atau seminggu kita pasti makan telur. Selain itu nih tadi ya, vitamin C yang udah kita bahas dari tadi. Nih, faktor yang menghambat itu adalah kacang-kacangan, teh, kopi, dan zat tanin tadi yang saya sempat bahas sedikit. Jadi, misal nih kita makan makanan yang mengandung 10 mg zat besi. Itu diserap usus halus itu hanya 1 mg. Selebihnya dibuang oleh kekotoran kita 9 mg. Bayangin, dari 10 tubuh kita cuma nyerap 1 mg. Apalagi kalau kita minumnya tadi dicampur teh, tinggal berapa nih si 1 mg gitu ya. Akhirnya yang 1 mg ini masuk ke dalam darah itu hanya sekitar 3,5 mg dan disimpan di hati itu sekitar itu sebagai ferritin itu akhirnya cuma 0,1 mg. 0,1 mg ini ya, akhirnya dijadikan seluruh jaringan ke sel-sel mati, akhirnya dikeluarkan melalui kulit seolah mencerna air seni.
Ini akhirnya dia kembali lagi sana ke dalam darah. Sama proses seperti ini, dia berproduksi lagi di sumsum tulang untuk membuat hemoglobin, tapi akhirnya hilang juga di saat menstruasi ya, sebanyak 28 mg per periode menstruasi. Berarti kalau yang menstruasinya setiap bulan, berarti setiap bulan tuh mengeluarkan 28 mg. Tapi kalau yang 3 bulan atau yang nggak teratur, mungkin itu lebih baik. Tapi tetap saja kalau haidnya nggak teratur, itu ada masalah di bagian lain gitu ya. Biasanya bagian hormonal, bukan di anemia ini lagi. Ini ya, sekali lagi sebaiknya tablet tambah darah dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C dan sumber protein hewani seperti telur tadi, dan hindarilah konsumsi tablet tambah darah bersamaan dengan teh, atau misalnya pun nggak bisa nih tanpa minum teh, ya udah dijeda, mau terserah mau minum tablet tambah darah duluan ataupun tehnya duluan. Intinya antara tablet tambah darah ataupun teh berselang waktu selama 2 jam. Ini ya, menutup pencegahan dan penanggulangan anemia itu pada remaja putri sangat-sangat perlu dilakukan, karena untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ini yang dari tadi saya jelaskan di awal, ini pentingnya adalah untuk generasi kita ke depan. Oke. Adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Menjadi remaja yang sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia itu sangat diharapkan untuk generasi ke depan. Dan dalam situasi sekarang ini, jangan lupa untuk selalu hidup dengan pola bersih dan sehat, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalaupun tidak ada, pada saat di luar rumah mungkin bisa menggunakan hand sanitizer, dan tidak lupa selalu memakai masker bila akan melakukan aktivitas di luar rumah. Oke? Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan sedikit pengetahuan, dan nanti kita selanjutnya bisa sharing, tanya jawab, ataupun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.